Minggu lalu bunuh diri, ancam mau pulang. Nggak disangka, keluarga Kencana jemput si gila ini. Kamu beneran ngira dia dijemput buat nikmati hidup? Aku dengar, keluarga Kencana mau jual dia ke pecundang terkenal kota Arkapura buat jadi istrinya. Namaku Naila, jenderal besar dinasti Yudara. Dijebak dan diracuni. Gugur di medan perang Tapalwangi. Begitu buka mata, aku malah masuk ke tubuh orang bernama sama. Dia putri sulung keluarga Kencana. Tapi ibunya meninggal. Dibuang ayahnya. Disiksa ibu tiri. Dikurung 15 tahun di RS Jiwa Cakrawala. Nona Besar. Lepaskan. Naila, tali ini sengaja disiapkan oleh Nona Selina buatmu. Aku simpan dulu. Kalau kamu balik, aku pakai lagi. Ngapain kamu? Dasar orang gila. Kekuatan segini nggak cukup buat narik busur. Orang zaman sekarang lemah banget ya. Pulang. Ayo minum. Sini, ayo. 3-1, buka. Kak Raka menang lagi. Hebat banget. Aku menang banyak hari ini. Semua kebagian. Kak Raka, ku dengar Tuan Rangga cari istri buatmu. Dari ES Jiwa Cakrawala pula. Mau kamu nikahi? Cuma orang gila aja. Kalau dia berani datang, bakal ku buat dia jadi mayat. Tutup pintunya. Apa maksudnya ini? Nona Soina bilang, waktu Nona kecil pernah gigit Nyonya karena punya rabies. Sengaja dibuat lubang anjing agar Nona besar masuk lewat lubang itu. 10 tahun lalu, Ibu Tiri merobek foto mendiang ibu aslinya karena terlalu marah. Jangan robek foto ibuku, dia pun menggigitnya. Gak disangka, mereka malah pakai hal ini buat menghinanya. Tapi aku bukan Naila yang lemah seperti dulu lagi. Ada apa ini? Ayah, aku baru saja turun buat bukain kakak pintu, tapi dia malah mendobraknya. Anak durhaka! Kamu gila ya? Kamu tahu nggak? Pintu ini berapa harganya? Menurutku disengaja cari masalah. Harus diberi pelajaran. Sana, ambilkan cambuknya padaku. Ibu, kakak kan gila. Cambuk saja lebih banyak. Siapa tahu penyakitnya langsung sembuh. Beri aku pelajaran. Memangnya kamu pantas? Kamu, anak sialan ini, kenapa tatapannya begitu menyeramkan? Aku ini ibu. Memberimu pelajaran adalah hal yang wajar. Apa kamu lupa? Hanya ibuku istri sah keluarga Kencana. Sedangkan kamu cuma gundik lakor murahan. Beraninya mau menghajar nona besar pewarisah. Ibu, dasar aku cala. Kurang ajar! Hentikan! Ibumu itu gundik. Kamu cuma anak selir.
Kalian berani menghina putri sulung sah. Itu kurang ajar. Pantas dihajar. Voices dik. Akan ku habisi kamu. Ibu. Ibu. Bagas, tolong aku. Cepat, lepaskan tanganmu. Kamu! Gadis sialan ini, kok bisa sekuat ini? Penjaga! Penjaga, cepat ikat dia! Jemput Naila. Ingat ini, jangan pernah mengusikku lagi. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Anak durhaka! Beraninya kamu melawan! Biar ku hajar kau! Hentikan! Berhenti. Pak Bagas, apa Anda mau memukul menantu Rangga Wiradana? Pak Rangga, kenapa Anda datang sendiri? Apa aku tidak boleh? Bukan begitu. Kamu pasti Naila, kan? Kamu dan Raka sebentar lagi akan menikah. Aku memutuskan untuk membawamu ke rumah agar tinggal bareng Raka dan saling mengenal. Bagaimana menurutmu? Bagas begitu menghormati pria di depanku ini. Jadi statusnya pasti jauh di atas keluarga Kencana. Kalau aku menikah, sepertinya bukan ide buruk. Aku bersedia. Raka itu kan playboy terkenal di kota Argapura. Dia sangat membenci wanita dan juga sangat kejam. Dasar jalan kecil, cepatlah ke sana. Aku tunggu kau disiksa sampai mati. Ayo, pergi ke kediaman Wiradana. Naila, ada satu hal yang gak ingin kututupi lagi. Katakanlah, Paman. Soal Raka, setelah ibunya bunuh diri, selama ini dia selalu menentangku. Banyak hal konyol yang terus dia lakukan. Dia selalu saja melawanku. Dan sekarang dia sedang bersama teman berandalnya mengadakan pesta. Kamu adalah satu-satunya orang yang dipilih ibunya sebelum meninggal. Mungkin apa yang kamu katakan masih mau dia dengarkan. Maksud Anda ingin aku mendidiknya? Benar. Ini ada 10 juta. Pakailah ini dulu. Tenang saja. Aku pasti akan mendidik calon suamiku. Kak Raka, Pak Hadiman udah pergi lama banget. Sepertinya si gila itu nggak berani datang ya. Nggak datang juga bagus. Biar aku nggak perlu lihat darah. Ayolah, kita lanjut pesta. Dia sangat mirip dengannya. Dulu kita dijodohkan sejak kecil. Tapi aku hidup di medan perang dan mati tragis di perbatasan, menyia-nyiakan penantiannya. Kini Tuhan memberiku hidup lagi. Aku cuma ingin tenang. Gak akan mengecewakan kita. Kamu siapa? Aku istrimu, Naila Arunika. Kamu si gila itu ya. Pergi sana. Aku nggak akan nikahimu. Ini perjodohan orang tua kita. Gak mau pun Harus menikah. Kuat banget sih si gila ini. Lepasin aku. nikahi aku. Kulepaskan. Naila Arunika, kamu sebegitu ingin menikah denganku ya? Baiklah, ayo kita taruhan. Kamu menang, ku nikahi. Kalau kalah, pergi dari keluarga Wiradana. Oke, setuju. Adu dadu,
yang angkanya lebih besar akan menang. Nggak masalah. Kak Raka itu dewa judi loh. Kamu pasti bakal kalah. Kalau taruhan, tambahin hukumannya. Yang kalah harus lepas baju. Lepas baju ya? Berani nggak? Tentu. Mangkuknya bergetar. 3 dadu angka 6. Angkanya triple 6. Cuma trik murahan. Kak Raka! 6. Angka triple paling besar nih. Giliranmu. Aku dapat angka terbesar. Lihat gimana kamu menang. Yang angkanya lebih besar akan menang. Ngapain kamu? Dadunya hancur jadi bubuk. Angkanya udah nggak bisa dihitung lagi. Suamiku, aku yang menang. Buka bajumu, aku sudah lihat wajahmu. Sekarang, biar ku lihat badanmu. Jelas aku yang kocok ladu kembar. Naila. Kamu mau curang ya? Aku nggak terima. Aku mau tanding ulang. Mengingat penampilan fisikmu ini, jenderal ini, Nona ini akan mengalah sekali lagi. Katakan, mau tanding apa lagi? Kita tanding ini. Pasukanku, jangan pulang sebelum mabuk. Hidup Jenderal Besar! Pantang mabuk! Hidup Jenderal Besar! Pantang mabuk! Gimana aturannya? Tenggak dari botol. Miras impor paling keras di sini. Naila, tunggu kamu mabuk, akan kuusir dari rumah kencana. Boleh juga. Minuman ini rasanya agak hambar. Kamu bawa miras palsu kan? Bang Raka, ini benar-benar asli. Air kehidupan, alkohol 96%. Kalau nggak kuat, jangan sok jago. Apa suamiku sudah mau menyerah? Ngomong kosong. Bawa mirasnya. Bang Raka, mending kamu nyerah aja. Kakak ipar kuat banget. Toleransi alkoholmu standar. Kamu gak akan tahan. Jangan omong kosong. Naila Arunika Kencana, tuan muda sepertiku ini gak akan pernah menyerah. Suamiku sudah mabuk. Aku mau bawa dia tidur di atas. Kalian semua bubar sana. Tapi Kak, Menyalah. Syukurlah. Akhirnya ada yang kendalikan Tuan Muga. Ibu, tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Raka kecil, setelah ibunya tiada, bertahun-tahun lamanya, dia terus menentangku. Ada saja hal konyol yang dibuatnya. Dia selalu cari masalah denganku. Nyonya muda, super mabuk. Pak Hardiman, bisakah Bapak ceritakan soal ibu kandung Raka?
Nyonya Kirana Wiradana, keluarganya biasa saja. Ibu Maharani sangat membencinya. Tak sudi dia masuk ke keluarga. Bahkan di saat masa nifasnya, memaksa Pak Rangga untuk tidur dengan Nona Indriani. Lalu lahirlah Tuan Galang. Saat Nyonya Kirana tahu, beliau sangat terpukul. Dari atap gedung ini, beliau melompat. Pantas Paman Rangga bilang Raka membencinya. Apa Paman Rangga jarang pulang? Setelah Nyonya Kirana tiada, Pak Rangga diatur Ibu Maharani menikahi Nona Indriani. Keluarga tinggal di kediaman Wiradana. Hanya tuan muda yang tinggal di sini. Dibuang oleh keluarga, dia tinggal sendirian di tempat ibunya meninggal dunia. Rasa sakitnya tak kurang dari sakit di rumah sakit jiwa Cakrawala. Bapak istirahatlah, biar aku yang rawat. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan nurut. Aku pasti akan selalu nurut. Jangan lompat. Jangan buang aku. Tenanglah, aku nggak pergi. Naila. Wanita gila ini cantik juga pas lagi tidur. Pagi, Tuan Muda. Apa Nyonya Muda sudah bangun? Semalam dia pasti kelelahan. Apa maksudmu? Tuan Muda mabuk semalam dan mengira Nyonya Muda adalah ibunya. Tuan menahannya serta menolak minum supnya. Nyonya Muda merawat Tuan semalaman tanpa tidur. Benarkah begitu? Benar, Tuan. Itu sih deritanya sendiri. Siapa suruh nempel terus? Biarkan saja dia istirahat. Jangan ganggu dia. Baik, Tuan. Halo, Raka. Ke arena berkuda Renggana. Kami sudah ada ide buat ngasih pelajaran ke wanita itu. Kenapa aku ada di kasur? Raka di mana? Raka, dia lari buru-buru keluar. Jangan-jangan bikin ulah lagi. Pak Adiman, Raka pergi kemana lagi? Tuan Muda, diajak mereka ke arena berkuda Renggana. Saya juga dengar mereka menyebut-nyebut nama Nyonya. Saya khawatir Tuan Muda bakal dipengaruhi oleh mereka lagi untuk lakukan hal konyol. Arena berkuda? Kak Raka, kuda ini namanya Mawar Hitam. Sangat ganas dan liar. Yang pernah menungganginya, kalau nggak patah tangan, ya kaki. Bahkan ada satu orang yang sampai kena gegar otak. Kalian mau apa? Tentu saja, buat hadapi si gila yang bully kamu semalam. Panggil saja dia ke sini. Dijamin, dia jatuh setengah mati. Nggak boleh. Kak Raka, kamu kenapa? Jangan-jangan takut sama dia. Nggak usah khawatir, ada kita-kita yang bela kamu. Orang begini nih sebut teman. Di zaman kalian ini, harusnya dibilang teman toksik. Kenapa kamu kemari? Dasar cewek gila. Masih berani kesini? Hari ini, kalau kamu bisa taklukkan kuda ini, aku rela sujud panggil Nyonya besar. Heisha, Ini bukan tempat buatmu. Pulanglah dulu.
Aku tak butuh sujudmu itu. Jika aku jinakkan kuda ini, kamu harus menikahiku. Bagaimana? Kamu gila, cepat balik! Si Hitam, anak baik. Kamu gila ya? Cepat kembali. Mawar Hitam gak pernah mau didekati. Kok bisa cewek gila itu naik? Naik kuda itu biasa aja, bisa nunggangin baru hebat. Aku berani jamin, belum ada 5 meter, dia pasti udah jatuh. Naila, Runika, cepat turun. Raka Wiradana, sesuai janji kita, kalau aku bisa menaklukkannya, kamu harus menikahiku. Naila, cepat turun. Mawar Hitam bener-bener takluk. Cewek ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa sehebat ini? Hai suamiku. Raka sayang. Jangan takut, sini ibu yang ajarin ya. Ibu! Ibu! Suamiku, kuda ini udah aku taklukkan. Janji adalah janji. Nggak bisa ditarik lagi. Ayo kita menikah. Kamu gila ya? Kamu tahu apa itu pernikahan? Itu cuma paksaan mengikat 2 orang untuk saling mengkhianati. Asal kamu tahu, aku nggak akan menikahimu. Mending kamu kubur mimpimu. Ibu sayang, dia benar-benar ngotot mau menikahiku. Aku nggak akan menikahinya. Nggak akan pernah menikahinya. Aku nggak akan membiarkan diriku berakhir tragis seperti ibu. Dan aku nggak akan membiarkannya menjadi sepertimu. Raka, Sirkuit Maut Karangwarna. Jangan sampai lupa ya. Dasar sampah, bisa balapan nggak? Raka, kalau kau menang, surat wasiat ibumu yang ditulis sebelum bunuh diri akan kuberikan padamu. Kalau kamu nggak datang, surat ini akan kubakar loh. Baiklah, tunggu saja. Tuan? Kok buru-buru? Mau kemana? Mau balapan? Sama Tuan Galang? Tuan, jangan pergi. Dia pasti menjebak Anda. Kalau mau pergi, bicaralah sama Nyonya. Minggir! Tuan Mutaraka. Tuan... Nyonya Muda, syukurlah Anda pulang. Ada masalah besar. Raka pergi ke mana lagi? Ini bukan salah Tuan. Tuan Galang yang ngajak balapan di Sirkuit Maut. Maksudmu anak ibu tirinya itu? Ya, benar dia. Tuan Galang terus anggap Tuan musuhnya. Dari kecil, dia terus menindasnya dengan sangat kejam. Ditambah lagi, keluarga Wiradana pilih kasih. Tuan Raka hampir mati beberapa kali. Hampir mati? Dulu, dia pernah mengurung Tuan di ruang bawah tanah 3 hari tanpa makan minum. Tahun lalu, dia fitnah Tuan, menghasut Nyonya Besar untuk mengikat Tuan dan pukuli setengah mati. Kali ini, dia ngajak Tuan balapan. Pasti ada niat buruk. Nyonya Muda, cepat selamatkan Tuan Raka.
Berani sentuh orangku. Cari mati ya. Di mana sirkuit mautnya? Di pinggir kota. Tuan sudah pergi dari tadi. Tapi kalau nyetir sekarang, pasti masih bisa dikejar. Nyetir mobil. Rongsokan besi itu? Oh ya, pasukan hitam. Kak Galang, semua udah siap. Bos Galang, rem di mobilnya Raka udah kurus. Kak Raka, hari ini aku yang menang. Jangan ngarep. Dasar bodoh, aku nggak niat balapan sama kamu. Aku cuma mau kamu mati. Kak Galang. Kak Galang sayang, kakak, aku takut banget. Ada aku. Nunggu apa lagi? Cepat, seret dia keluar, foto dan kirim ke Rangga. Biar Rangga lihat jelas putra kesayangannya ini berakhir hancur. Pasti Paman Rangga bakal mencampakkannya. Di keluarga Wiradana nggak ada yang bisa saingi Kak Galang. Dasar sampah. Bisanya cuma pakai cara kotor. Sama kayak ibumu. Raka sialang, tuh kamu tuh cuma pecundang. Hari ini, aku hancurkan kedua kakimu, biar kamu lumpuh seumur hidup. Raka, mati saja kau. Beraninya sentuh suamiku, kau cari mati. Ternyata dia beraninya ganggu suamiku. Kamu mau cari mati ya? Kak Galang, kamu nggak apa-apa. Naila, kamu gila ya? Kok berani lukai Kak Galang? Naila Agunika, kamu tunangannya Raka yang gila itu? Kamu anak haram Wiradana yang suka nindas Raka? Galang. Anak haram katamu. Aku ini pewaris sah yang diakui. Ngapain kamu? Serang! Jangan sentuh dia! Kepungnya! Cuma kalian doang. Cewek gila ini lumayan cantik juga ya. Bos Galang, kalau urus dia, boleh diajak main? Boleh, hajar dia. Kari mati. Kamu nggak apa-apa kan? Sekarang giliran kalian. Kamu mau apa? Berlutut, minta maaf pada Raka. Aku disuruh berlutut padanya. Mimpi saja. Raka, cepat suruh dia berhenti. Kalau aku sampai kenapa-napa, keluarga Wiradana takkan diam. Naila, apa sebaiknya... Ngerti. Kamu mau cari mati ya? Ku dengar di zaman sekarang, orang gila takkan dihukum walau membunuh. Maafkan aku minta maaf. Kak, aku yang salah. Nggak seharusnya aku melukaimu dan berniat mematahkan kakimu. Tolong ampuni aku. Raka, jangan takut. Mama akan selalu melindungimu. Dia ternyata sama seperti Mama, melindungiku. Lagi mikirin apa? Hah? Nggak apa-apa.
Surat wasiatnya. Apa? Surat wasiat ibuku. Bukannya ada di tanganmu? Itu hari ini aku nggak bawa. Di mana? Di rumah hutang. Sampah tetaplah sampah. Pulang ke rumah pun gak berani. Kalau berani ganggu Raka lagi, aku akan memenggal kepalamu. Kak Galang. Kita pulang. Tuan Muda, Nyonya Muda, kalian udah pulang? Kok Tuan Muda terluka? Saya ambil kotak obat. Kenapa tadi tahan aku? Cukup! Beraninya melawanku. Raka, inilah akibatnya. Harusnya kamu nggak nyinggung Galang. Takut banget sama dia. Mana mungkin. Terus kenapa? Galang itu anak kesayangan keluarga. Semua tetua pilih kasih padanya. Nggak usah demi aku. Kamu menyinggung keluarga. Kamu khawatirin aku ya? Enggak kok. Makasih buat hari ini. Aku naik dulu. Tunggu. Mau ngapain? Hari ini aku buru-buru nyelamatin kamu. Masa cuma bilang makasih doang? Terus maumu apa? Ada pepatah bilang, hutang nyawa dibayar dengan dirimu. Jadi suamiku, kapan mau nikahin aku? Apa dia beneran mau nikah sama aku? Kalau dia bisa terus di sisiku, kayaknya itu nggak buruk juga. Nggak boleh. Mata seindah ini tak boleh menangis. Aku tak mau membebaninya. Aku nggak akan menikahimu. Kubur saja harapanmu itu. Apa sebenarnya dia lagi ketakutan? Nyonya Naila, jangan diambil hati. Saya bisa melihatnya. Tuan Raka masih peduli pada Anda. Hanya saja sejak Nyonya Kirana pergi, dia terus menutup diri dari orang lain. Dan dia tak pernah berpacaran. Jadi tak tahu cara ungkapkan perasaan. Aku nggak masalah. Aku udah janji ke Pak Rangga bimbing dia. Lagi pula, karena aku udah anggap dia suamiku, aku tak akan menyerah. Syukurlah. Bagus sekali. Kok kamu di sini? Nggak dikunci. Otot dadamu bagus. Naila, keluar sana. Pak Hardiman bilang rumah ini tak siapkan kamarku. Jadi malam ini aku tidur di sini. Loh, tunggu. Naila Arunika, kamu perempuan kok asal masuk dan tidur di kamar cowok? Kenapa emang? Takut aku godain ya? Ngapain aku takut? Aku mikirin kamu loh. Kamu itu perempuan, tidur di kamarku. Kalau ketahuan, gimana reputasimu nanti? Kita ini kan suami istri. Wajar dong tidur di kamarmu. Kan udah aku bilang, aku tak akan menikahimu. Berisik banget. Kamu ini mau ngapain? Jangan ngomong yang ku benci. Kalau enggak, aku tidur di kamu sekarang. Kamu... Udah, sekarang kita tidur saja. Bisa-bisanya kamu tidur.
Raka, jangan pernah menikah. Menikah itu awal penderitaan. Jangan pernah menikah. Tenang saja, Ibu. Aku nggak akan mengulang nasibmu. Nggak akan pernah. Raka si bajingan gak berguna. Beraninya dia nyuruh si gila buat bully kamu. Aku yang terlalu lengah. Gak nyangka si gila bisa sejago itu. Tenang saja, nak. Ibu bakal sewa beberapa bodyguard tingkat S. Besok pagi, kita cari si sampah itu dan si gila itu buat bikin perhitungan. Pak Hardiman, dia di mana? Maksud Anda Nyonya Naila? Dia lagi berlatih di taman belakang. Berlatih? Iya, Tuan. Nyonya Naila bilang dia bakal rutin berlatih walau hujan badai. Nyonya Naila bermental baja, bela dirinya jago. Anda nggak usah cemas, dia akan seperti Nyonya. Sudah cukup. Aku nggak mau dengar. Dia berlatih pagi ini. Pasti sudah lapar. Pak Hardiman, siapkan makanan buatnya. Baik, saya siapkan segera. Kak Raka, kita ketemu lagi ya. Mau apa kalian kesini? Tentu saja mau bikin perhitungan sama kamu. Kah, biar gimana juga, Galang itu adikmu. Tega-teganya kamu hajar dia begini. Sekarang, kamu mau berlutut dan minta maaf sendiri? Atau aku suruh pengawal bantuin kamu? Minta maaf? Nggak akan. Nolak cara halus, milih cara kasar. Cepat, bantuin tuan muda besar sana. Siapa yang berani sentuh orangku? Jadi kamu yang namanya Naila. Keluarga Kencana nggak ajarin sopan santun. Beraninya main senjata di depan orang tua. Kamu mau cari mati ya? Orang tua katamu. Hanya yang bermoral yang pantas disebut orang tua. Bukan karena umur tua dan banyak keriput, lalu bisa disebut orang tua. Beraninya kamu, dasar perempuan jalang. Beraninya ngejek aku. Mama! Dia yang hampir ngebunuh aku tadi. Jangan banyak omong sama dia. Patahkan tangan dan kakinya hari ini. Biar dia nangis mohon ampun padaku. Keluarga Kencana nggak ajarin sopan santun ya? Bagus. Kalau begitu hari ini, biar aku wakilin mereka untuk kasih kamu pelajaran. Hajar dia! Naila. Naila, 上秀是啦。 Nggak apa-apa. Bukannya mereka pengawal kelas S. Kok lemah banget? Kalian mau patahkan kedua tangan dan kakiku. Apa yang mau kamu lakukan? Apa kamu berani berbuat kasar padaku? Orang tuamu ini. Kamu cuma pelakor yang naik kasta. Nggak punya moral. Nggak layak dihormati. Kamu? Hei Raka, kamu cuma bisa segini sekarang? Sampai harus dibela oleh wanita? Kamu juga andalkan ibumu kan? Kita sama saja. Brengsek! Bela diri wanita ini sangat tinggi, sulit diatasi. Tapi Raka itu selalu lemah. Aku bisa pakai cara ini. Raka! Hari ini dia melukai pengawalku dan tidak hormat padaku. Aku bisa memaafkannya. Tapi kalian sudah melukai Galang. Kalian harus berlutut dan minta maaf. Gak mungkin. Kamu nggak takut aku bakal melaporkan masalah ini pada ayahmu? Katakan saja sana. Lagi pula hal ini sudah biasa terjadi. Terserah kamu. Oke, kalau kamu mau berlagak sok kuat, kita lihat saja nanti.
Oh iya, aku lupa memberitahumu. Gua Bulangagi adalah utah ke-70 Ibu Maharani. Ayahmu akan umumkan di pesta itu siapa pewaris sebenarnya. Saat Galang pimpin keluarga Wiradana, kalian berdua tinggal menunggu waktu mati saja. Naila, kamu pergilah. Kamu juga udah dengar. 2 bulan lagi, keluarga Wiradana akan jadi milik Galang. Nanti mereka nggak akan melepaskanku. Juga nggak akan melepaskanmu. Mumpung masih ada waktu, pergilah dari sini. Dan tinggalkan aku. Anggap pertunangan kita nggak ada. Kenapa aku harus pergi? Kamu nggak dengar ya? 2 bulan lagi. Aku dengar. Terus kenapa? Ibu tiri dan adikmu itu berani masuk pas ada aku dan memakimu langsung. Kalau aku pergi, mereka pasti menindasmu tiap hari. Ini urusanku, bukan urusanmu. Jadi kamu mau terus ditindas atau lanjut pura-pura jadi playboy dan mikir mereka bakal melepasmu? Raka, kamu menghindar pun percuma. Orang seperti mereka itu, kalau kamu mengalah, mereka bakal makin ngelunjak. Kalau terus mundur, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu benar-benar gak mau melawan. Raka. Aku udah pernah coba. Gak ada gunanya. Naila, mending kamu nyerah aja. Itu karena dulu kamu sendirian. Tapi sekarang ada aku. Kalah menawan sekelompok orang, bukan berarti kamu lemah. Mereka aja yang main keroyokan. Tapi sekarang aku ada di sini. Bersamaku, kamu gak akan berjuang sendirian lagi. Kok kamu bisa seyakin itu padaku? Karena pria pilihan seorang Naila, gak mungkin seorang pecundang. Mau terus jadi pengecut, atau membalas bersamaku? Pilih sendiri. Baguslah. Kalau kamu mau menawan balik, mari kita mulai sekarang. Ini yang kamu sebut melawan. Malah mukulin aku. Tepat sekali. Langkah pertama melawan adalah belajar jaga diri. Kalau nanti Galang cari gara-gara lagi, aku harap kamu bisa menghajarnya sendiri. Waktu itu aku dijebak. Kanya jangan mau dijebak. Saat kamu marah, akal sehatmu bakal hilang. Kalau udah hilang, orang lain akan manfaatin celah itu. Ngerti? Maju lagi. Sekali lagi. Pukulannya keras banget. Kok nggak ngetuk? Biar aku yang ngobatin. Sini, aku aja. Kamu ngapain? Kadang udah ku bilang mau ngobatin kamu. Kamu itu perempuan. Kok asal buka baju cowok sih? Siapa bilang cewek harus kalem? Lagian juga aku nyobek baju suamiku sendiri. Siapa yang bisa larang? Tapi kamu nggak boleh. Nggak boleh apa? Bukan apa-apa, obatin aja.
Teknik tadi, kamu udah ingat? Teknik pijatan? Teknik lancarkan aliran darah. Kamu pikir ngapain aku obatin kamu? Ternyata cuma mau ajarin tekniknya. Padahal aku kira baguslah kalau bukan. Toh aku nggak mau nikahin dia. Aku nanya nih, udah ingat belum? Iya, aku udah ingat. Baguslah kalau ingat. Nanti pijat sendiri. Besok jam 5 pagi. Lanjut olahraga di taman belakang. Jangan telat. Angkat kaki, rentangkan tangan. Biarkan aku istirahat. Berdiri. Baru 2 jam udah nyerah. 2 jam katamu, kamu bilang itu baru. Kak, kamu itu berbakat bela diri. Baru sebulan, kamu bisa nahan 3 jurusku. Tahan 3 jurus? Apa itu hebat? Orang biasa 3 bulan tak tahan 1 jurusku. Kalau dilatih lebih awal, potensimu tak terbatas. Selain ibuku, kamu orang pertama yang memujiku. Mereka bilang aku pecundang. Kalau mau dihargai orang, hargai dirimu sendiri dulu. Pecundang gak bangun tiap jam 5 buat latihan. Pecundang takkan rela dipukuli sebulan tanpa nyerah. Percaya dirilah. Kita lanjut. Ayo, lanjut. Kak Aka. Ya ampun, pantes 2 bulan ini kamu susah banget diajak keluar. Ternyata sibuk latihan bela diri. Tapi bela diri itu kan hobi si nenek sihir itu. Kok kamu ikut-ikutan? Kak Raka, kamu seriusan mau nikahin dia? Yang gak mungkin lah. Udah kuduga. Wanita itu keluaran rumah sakit jiwa Cakrawala. Bener-bener orang barbar. Mana mungkin kamu sebodoh itu? Dia bukan orang barbar. Orang barbar? Lagi ngomongin aku. Kok nenek sihir itu ada di sini? Sial, jangan-jangan aku bakal dibunuh. Mana mungkin gitu. Kakak ipar kan cantik banget. Sama Kak Raka itu bener-bener pasangan yang serasi. Udah selesai? Naila, sebenarnya kenapa kamu mau menikahiku? Kan sudah kubilang, ini perjodohan, diatur orang tua. Kalau bukan aku, kamu tetap nikah. Ya nikah lah. Kalau dia pincang, kamu tetap nikah. Medan perang itu kejam. Terluka itu biasa. Aku gak masalah. Kalau suka main tangan, kamu tetap nikah. Berani main tangan? Biar aku tunjukkan siapa yang lebih kuat. Kamu kenapa? Padahal aku cemas dia terluka. Ternyata dia nggak suka sama aku. Aku cuma lelucon,
Kamu mau kemana? Aku berhenti. Jangan ikuti aku. Kenapa lagi sih dia? Nyonya Naila salah paham. Tuan Raka bukannya marah. Tapi dia itu lagi cemburu. Dia cemburu? Iya, benar. Tuan Raka berharap di hatimu dia itu spesial. Ternyata begitu. Kak Raka, bukannya kamu lagi latihan sama wanita itu? Kok hari ini sembek kesini? Jangan sebut dia. Kenapa? Kalian berantem? Berantem apanya? Oh, dia nggak peduli padaku. Dia nggak peduli? Bagus dong. Toh kamu juga nggak suka sama dia. Kalau dia nggak peduli, pas banget buat batalin pertunangan. Benar juga. Bukannya malah bagus kalau dia nggak peduli. Tapi kenapa rasanya sesakit ini? Nggak bisa. Apanya yang nggak bisa? Selama ini selalu aku yang nggak suka orang. Mana ada orang yang nggak suka aku? Kak Raka, kamu tahu nggak kondisimu ini mirip sama apa? Mirip apa? Mirip orang cemburu. Aku nggak cemburu. Kukira siapa? Ternyata ini kan kakakku, si pecundang yang cuma andalin wanita. Kak Galang, ku dengar kakakku yang gila itu tuh tiap hari ngajak dia latihan bela diri. Kira-kira dia bakal mukul aku nggak ya? Aku jadi takut banget deh. Jangan takut. Pecundang yang cuma berani sembunyi di balik wanita. Percuma saja dia latihan. Wah, kenapa nih? Kakak mau main tangan. Memang benar. Aku emang suka bergantung pada wanita. Memangnya kenapa? Aku senang bergantung sama wanita. Istriku hebat dan rela aku andalkan. Apa urusannya sama kalian? Orang sepertimu, dikasih gratis pun, dia nggak sudi. Lumayan enak didengar. Kak Galang juga nggak sudi sama wanita gila itu. Kakak, sampah sepertimu ini cuma bisa besar mulut doang. Berani taruhan denganku nggak? Kenapa nggak berani? Saat amarah memuncak, pikiran sehat bakal hilang. Kalau itu terjadi, orang lain bakal cari celah. Ngerti? Aku nggak boleh terpancing olehnya. Taruhan doang nggak seru. Ayo, lakuin cara jantan kalau berani. Berani tanding denganku nggak? Aku nggak salah dengar. 3 tahun lalu, pengecut yang ku hajar sampai masuk ICU, sekarang malah ngajak aku tanding tinju. Kenapa? Kamu nggak berani? Karena kamu mau cari mati, akan kukabulkan. Tapi cuma tanding aja nggak seru. Berani pakai taruhan nggak? Kalau aku menang, 10% dari saham grup Wiradana milikmu harus jadi milikku. Gimana? Boleh, tapi kalau aku menang, kembalikan surat wasiat ibuku. Mulai pintar dia. Ujung-ujungnya, cuma demi surat wasiat jelek itu. Memang masih sebodoh dulu. Boleh, mau surat wasiat itu kan? Biar aku kabulin. Ayo, jalan. Oh ya, kalau mau tarung, yang serius kalian. Berani datang ke gelanggang tinju Garuda Malam. Pimpin jalan. Semangat terus, Kak Galang. Nanti, dari awal sampai akhir, rekam yang jelas. Kenapa rupanya? Takut aku ingkar ya? Berapa kali kamu ingkar? Nggak sadar diri ya? Kalau aku kalah, semua sangku buat kamu. Kalau aku menang, balikin surat wasiatnya. Raka Wiradana, kamu bodoh banget sampai bikin ketawa. Oke, ayo kita rekam semuanya sekarang. Pertandingan hari ini, kalau aku yang menang, Raka Wiradana, 10% saham grup Wiradana miliknya, semuanya jadi milikku. Kalau aku yang kalah nanti, masa cuma balikin wasiat? Gimana kalau tambah taruhannya lagi? Mau tambah apa? Di pertandingan ini, kalau aku kalah, wasiatku kembalikan. Tapi kalau Raka yang kalah, bukan cuma harus serahkan semua saham miliknya, dia harus berlutut dan menggonggong sambil merangkak kelilingi arena ini. Ayo, mulai! Kalau kamu kalah?
Kenapa? Apa kamu mulai takut? Kalau kamu yang kalah, bukan cuma balikin wasiatnya. Kamu juga harus menggonggong sambil merangkak keliling arena. Kenapa? Kamu takut? Oke, kita sepakat. Nyonya Naila, Anda nggak khawatir? Tuan Galang itu licik. Saya takut dia menjebak Tuan Raka. Gak khawatir, tapi Raka butuh satu kemenangan untuk kembalikan jiwa mudanya. Hanya dengan menang sendiri, dia bisa lewati rintangan di hatinya. Aku percaya, dia pasti menang. 3, 2, 1, mulai! Kak Galang, habisi dia! Sampah tetaplah sampah, cuma bisa ngelak. Turun, turun, turun! Turun sana! Belajar 2 bulan, cuman segini doang. Wah, bagus! Turun! Gimana? Udah gak sanggup. Aku baru mulai pemanasan. Nyonya muda, kita harus gimana? Raka, jangan kecewakan aku. Gimana? Udah gak kuat? Ayo, sini. Raka, terima nasibmu. Seumur hidup, jangan harap bisa menang. Matilah kau. Aku menang. Kamu masih belum seberapa. Matilah kau. Kamu masih belum seberapa. Kok belum diumumkan? Pemenangnya, Raka Wiladana. Wah, Kak Raka hebat banget. Akhirnya menang. Naila, aku sudah berhasil. Aku nggak mengecewakanmu. Angkat kakimu, buka lenganmu. Andai saja kamu ada di sini. Ya ampun, Kak Galang, sadarlah. Kamu nggak apa-apa. Kak Galang. Aku bisa membunuhmu dengan 1 pukulan. Tapi orang sepertimu nggak pantas buatku di penjara. Terima kekalahanmu. Kembalikan surat wasiatnya. Dan jangan lupa satu hal lagi. Berkeliling sambil menggonggong. Lakukan tanpa terkecuali. Raka Wiladana, kamu pikir aku peduli soal menang kalah? Yang aku mau, itu kamu. Matilah kau! Sialan kau! Naila, Kamu nggak apa-apa. aku nggak apa-apa. Kok kamu kesini? Pertandinganmu nggak mungkin absen. Kamu nggak luka? Tenang saja, aku nggak apa.
Rupanya kamu lagi. Kamu mau apa kamu? Jangan mendekat. Membunuh itu melanggar hukum. Aku sudah bilang, kalau berani sakiti Raka, aku akan penggal kepalamu. Awas kalian berdua. Tunggu saja nanti. Aku aduin ke ayah. Batalin tunangan kalian. Itu pun kalau kamu masih hidup buat ngadu. Jangan kotori tanganmu demi dia. Untuk orang ini, ada cara lainnya. Familiar ya? Terima kekalahanmu. Menggonggong lah. Raka, kamu jangan keterlaluan. Ingkar? Kalau gitu, video ini aku kirim ke ayah. Atau aku temenin kamu latihan lagi? Aku lakuin. Kuk, 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 kuk. Kalian berdua, awas saja. Syamut! Kak Galang, tunggu! Sejak ibuku meninggal, hari ini adalah hari paling bahagia buatku. Naila, terima kasih. Kok jantungku deg-degan? Apa aku lagi sakit ya? Oh ya, kok kamu bisa ke sini? Tahu kamu mau berantem. Jadi aku sengaja datang. Kamu lihat semuanya? Dari awal sampai akhir. Gimana aku tadi? Bagus banget. Selamat ya. Akhirnya kamu menang. Tanpa didikanmu 2 bulan ini, aku gak bakal yakin bisa menang. Terima kasih. Gak usah makasih. Aku cuma mengajarimu bela diri. Tapi yang berdiri di atas ring adalah dirimu sendiri. Raka, yang menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Kamu yang menang. Berhenti berharap. Ibumu udah lama mati. Di keluarga ini, nggak ada yang bantu kamu. Ibu, apa ibu melihatnya? Ternyata aku bisa menang. Ternyata aku bukan pecundang. Ternyata di dunia ini memang ada yang percaya penuh padaku. Naila, aku... Udahlah, gak usah drama. Baca wasiatnya. Susah payah aku dapatkan. Raka sayang, saat kamu baca surat ini, kamu pasti sudah hidup bahagia bersama ibu di kota lain. Ibu udah dapat kerja baru, udah hubungi sekolah baru. Kepala sekolah bilang Raka pintar, pasti bisa ngikutin. Di sana gak ada yang tahu soal Wiradana, gak ada yang tahu masa lalu kita. Ibu udah sadar, keluarga ini gak layak. Kita berdua mulai dari awal lagi. Kamu benar-benar yakin ibumu bunuh diri? Ibuku lompat dari gedung di depan mataku. Tapi wanita yang udah dapat kerja, udah hubungi sekolah, dan bertekad mulai dari awal. Gak mungkin bunuh diri. Selama ini aku ngapain aja? Kok aku malah percaya dia, sampai dia berpikir pendek? Raka, waktu terbaik menanam pohon, itu 10 tahun lalu. Dan yang kedua, itu sekarang. Asal ada niat, gak ada kata terlambat. Naila, sekarang aku harus gimana? Besok adalah ultah ke-70 Ibu Maharani. Semua keluarga Wiradana akan datang. Kamu harus rebut posisi pewaris itu. Hanya di posisi tinggi, baru kamu bisa mencari kebenarannya. Oke. Omong-omong, ini kedua kalinya aku nolong kamu.
Kamu mau balas budi gimana? Jantungku deg-degan lagi. Ternyata perasaan barusan itu namanya cinta. Balasan yang ini gimana? Aku minta kamu balas dengan menikahiku. Kamu malah ngasih ini. Kenapa? Takut? Berani. Naila, saat aku sah jadi pewaris Wiradana, aku bakal nikahin kamu di depan umum. Aku sempat mengira kamu mau cari alasan buat kabur. Enggak lagi. Dulu kabur karena takut. Takut nikah, takut kamu jadi kayak ibuku. Tapi kamu bukan ibuku, nggak akan bunuh diri. Aku juga bukan ayahku. Naila, aku ingin kamu bahagia. Oke, aku tunggu ya. Anakku. Mama, dua orang itu bikin aku ditertawakan searka pula. Aku mau mereka mati. Sabar dulu. Lewat dari besok, kamulah pewaris sah Wiradana. Saat itu tiba, melenyapkan mereka cuma seperti menjentikkan jari. Benar. Besok. Besok adalah hari kematian mereka. Kaun ini terlalu ketat. Sampai susah gerak. Haknya juga tinggi banget. Jalan aja susah, apalagi lari. Kayak alat siksa. Kok ketawa? Kalau nggak nyaman, ganti baju aja. Dipacu. Tapi kan ke pesta harus formal. Kalau pakai celana, apa nggak masalah? Kenyamananmu nomor 1. Aku kan terkenal berandal. Punya tunangan ceroboh. Serasi banget kan? Raka, ya? Kamu yang sekarang, dibanding sama dulu yang kayak orang mati, jauh lebih manis. Tunggu ya, aku ganti. Oh ya, gaun pilihanmu ini cantik. Pas daftar nikah, aku pakai ya. Daftar nikah? Wah, lihat nih. Ini dia, kakakku yang pecundang itu. Aku pikir kamu nggak berani datang ke sini. Kemarin kamu berani telanjang. Masa aku nggak berani? Kak Galang, sudahlah. Jangan ladeni dia. Sombonglah selagi bisa. Saat ayah menjadikanku pewaris, apa kamu masih bisa tertawa? Boleh. Aku tunggu. Selamat datang para tamu di acara perayaan ulang tahun ke-70 ibuku. Tapi sebelum itu, ada satu hal penting yang ingin saya umumkan. Sesuai keputusan Dewan Direksi, di antara kedua anakku, Galang dan Raka, siapapun yang duluan mendapatkan kerjasama investasi dari grup Innovatech Prima, maka dialah yang akan jadi pewaris grup Wiradana yang berikutnya. Apa? Rangga, ada apa ini sebenarnya? Soal pewaris itu bukannya udah sepakat? Pak, kenapa? Si Raka apa haknya? Masih berani nanya kelakuan bejatmu. Nggak sadar ya? Berani lari telanjang. Bikin malu nama Wiradana. Orang berengsek sepertimu. Mana pantas jadi pewaris?
Raka yang memaksaku. Cukup. Akui kekalahanmu. Gak ada yang maksa. Mas Rangga, anak-anak cuma main-main. Kok kamu seserius itu? Lari telanjang di publik. Berani dia lakuin. Bikin malu keluarga kita. Tapi... Kalau Galang tahu, kamu yang kirim video itu ke ayahmu, dia nggak bakal tinggal diam. Datang masalah, tinggal dihadapi. Niru aku ya? Kamu kan guruku. Murid meniru gurunya. Bukannya itu wajar. Kak Raka, tadi sikapku kurang pantas. Bagaimanapun, kita bersaudara. Anggap minuman ini tanda maafku. Di depan semua orang, masa minum segelas saja nggak berani? Dia udah banyak minum. Gelas ini, biar aku yang minum. Apa? Nggak bisa. Baguslah. Kalau wanita gila ini bikin malu, ayah pasti batalin pertunangan. Nantinya, Raka bakal hilang backingan. Oke. Tentu saja. Giliranmu. Kalian lanjut aja. Dia agak mencurigakan. Aku tahu. Ada obat di gelasnya. Tapi udah aku tukar. Nanti, pas aku kasih kode, bawakan 2 gelas ini. Baik, Tuan Galang. Tunggu. Karena dia suka main kotor. Biar dia rasakan sendiri apa itu senjata makan tuan. Ada apa? Panas banget. Panas. Ngapain kamu? Jalan, kamu ngapain? Ya ampun, tuan muda kedua udah gila ya. Wah, skandal besar nih. Cepat rekam. Galang, kamu sadarlah. Cepat sadar. Bu, badanku panas banget. Cepet cariin aku cewek. Galang! Galang! Punawal, kesini. Bawa dia kembali. Cepatlah. Sepah, lepasin aku. Dasar jalang. Hari mati. Lepasin! Raka, di pesta utah nenek, kamu sengaja membius adikmu. Dasar biadab. Galang tidak bisa nahan nafsunya. Mesum di publik. Apa urusannya sama kita? Kamu, Ibu Maharani tiba. Ibu. Di depan banyak tamu, kalian malah ribut. Sungguh memalukan. Ibu harus bela Galang. Raka demi hak waris. Dia sengaja membius minuman Galang. Malu. Buat dia malu di publik. Banyak tamu yang lihat gimana Galang bisa hadapi orang. Gimana? Berani sakiti anakku. Awas Raka. Siap-siap dihukum. Galang di mana? Sedang istirahat. Kondisinya tidak baik.
Kamu ini jarang pulang. Sekali pulang malah buat masalah besar. Dasar durhaka. Pengawal. Bawa Raka pergi. Hukum keluarga. Hukum dia! Siapa yang berani sentuh dia? Lepaskan! Kamu ini siapa? Tunangannya Raka. Aku Naila. Tunangan katanya? Kamu yang dikurung oleh keluarga Kencana 15 tahun. Nenek, dengar. Aku tak celakai Galang. Aku bisa buktikan. Galang gila itu salahnya sendiri. Bukan salah kami. Mau buktikan? Gimana cara buktikannya? Rekaman CCTV. Ternyata Galang meracuni dirinya sendiri. Dia mau celakai Raka, tapi dia yang meminumnya. Rasakan itu. Itu namanya senjata makan tuan. Mustahil. CCTV itu palsu. Itu rekayasamu. CCTV ini dari ruang keamanan. Kalau tak percaya, panggil Satpam untuk konfrontasi. Atau lapor polisi. Biar polisi periksa kandungan apa di dalam obat itu. Jangan lapor! Apa mereka berdua mau celakai Tuan Muda, tapi malah gagal? Masuk akal. Kalau enggak, ngapain pamit? Indriani Kusuma, rasanya dihakimi publik. Kini kamu rasakan. Kok? Karena cuma salah paham, masalah ini selesai di sini. Galang masih muda dan naif. Ini cuma candaan, saudara. Sebagai kakaknya, jangan perhitungan. Nenek? Maksud nenek apa? Kubilang, lupakan hal ini. Kita ini keluarga. Jika dibesarkan, kita yang ditertawakan. Hari ini Galang membiusku di depan umum. Kalau tak salah minum, hari ini aku yang dibawa pergi. Nenek bilang ini candaan. So dia tidak berhasil kan? Kamu masih baik-baik saja kan? Mau kamu apa lagi? Oke. Bagus sekali. Kita pergi. Nih, Terima kasih. aku kira kamu bakal sedih loh. Ternyata cepat pulihnya. Tadinya aku sedih. Tapi kayaknya aku sadar. Aku nggak sendirian lagi. Betul, kan ada aku. Ini proyek kerjasama Innovatek. Benar. Besok Saskia Paramita dari Innovatek akan datang ke lelang. Nanti di sana aku mau dapatkan proyek ini. Kamu pasti berhasil. Iya. Itu pasti ulah wanita gila itu. Dia pasti yang menukar gelasnya. Sudah cukup. Marah sekarang nggak ada gunanya. Yang terpenting saat ini adalah proyek kerjasama yang dibicarakan ayahmu. Penanggung jawab Innovatek, Saskia Paramita, besok juga akan hadir di lelang. Asalkan kamu bisa dapatkan proyek itu, posisi pewaris keluarga Wiradana bukannya pasti jadi milikmu. Saat aku jadi pewaris nanti, Raka dan wanita gila itu, keduanya harus mati. Aku ke toilet dulu. Raka juga datang rupanya. Nggak bisa. Dia tak boleh dapat proyek ini. Astaga, gelangku! Maafkan saya. Saya tak sengaja pecahkan gelang Anda. Berapapun, biar saya ganti. Mau menggantinya? Ini artefak dinasti Yudara. Harganya sangat mahal. Jual dirimu pun takkan cukup menggantinya. Wah, gawat. Gelang itu kan pemberian suaminya. Bu Saskia sangat menyayanginya.
Bu Saskia itu pemarah loh kali ini. Raka pasti bakal kena sial. Menyinggung bos Innovatech Prima. Rasakan, Raka. Sekarang gimana caramu merebut proyek itu? Ada apa ini? Aku nggak sengaja merusak gelang nyonya ini. Ini milik Jenderal Dinasti Yudara. Doang giok pusakanya. Suamiku membelinya seharga 100 juta. Katakan, gimana kamu mau ganti? Jenderal Dinasti Yudara, gelang Gyoku? Anda ditipu. Gelang Gyo ini adalah palsu. Apa yang kamu bilang? Naila, kamu ngerti apa? Ini barang kesayangan Bu Saskia. Asal jeplak bilang ini palsu. Bu Saskia, jangan pedulikan dia. Kakak iparku ini baru keluar dari rumah sakit jiwa Cakrawala. Otaknya agak kurang waras. Kamu juga diam. Jelaskan semuanya padaku. Kalau tidak, kamu dan dia harus berlutut minta maaf. Gelang Jenderal Kencana, di bagian dalamnya pasti terukir nama panggilannya. Itu aturan dinasti Yudara. Gelang selalu dipakai dan ukiran jari segel. Tapi gelang ini tidak ada apa-apa. Giok yang ini, batu gioknya kering dan teksturnya kasar. Kualitas seperti ini pasti batu tiruan Rusia modern. Di toko online, cuma 10.000 gratis ongkir. Wah, bagus. Benar-benar hebat. Terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu bakal ditipu sampai kapan. Sama-sama. Kamu sudah sangat membantuku. Aku berhutang budi padamu. Aku pimpinan proyek Innovatech Prima, Saskia Paramita. Kalau butuh bantuan, selama tak melanggar prinsip, katakan saja padaku. Bu Saskia, ini adalah proposal kerja sama kami dengan Innovatech Prima. Silahkan dicek. Kamu putra sulung keluarga Wiradana itu? Benar. Datanya lengkap, idenya jelas. Kelihatan sekali kamu serius. Proposal ini, aku tanda tangan. Bu Saskia, jangan buru-buru. Anda mungkin belum tahu, kakakku ini terkenal sebagai anak manja. Kerjanya cuma foya-foya dan gak bisa apa-apa. Kerja sama dengannya, hati-hati Anda ditipu. Udah selesai ngomongnya. Hah? Kamu pikir aku tadi nggak lihat? Tadi kamu sengaja menabrak Raka duluan, baru dia menabrakku. Aku paling benci orang licik. Pergi. Tuan Raka, senang bekerja sama. Bu Saskia, sama-sama. Aku masih ada urusan. Saya ke misi dulu. Galang, sepertinya kali ini kamu kalah. Oh iya, gimana kamu tahu di dalam gelang itu ada ukiran nama kecil? Karena gelang giok itu memang milikku. Apa? Aku dulu Jenderal Dinasti Yudara, Naila Arunika Kencana. Setelah gugur dan terbangun, aku jadi Naila yang sekarang. Apa kamu percaya? Aku percaya. Ilmu bela dirimu hebat, jago berkuda, bagai mainan. Main tombak merahmu sangat lincah dan selalu memanggilku suamiku. Kalau kamu Jenderal Dinasti Yudara, rasanya lebih masuk akal. Kamu gak takut aku orang gila yang bohong? Lagi pula, aku kan dari RS Jiwa Cakrawala. Kamu gak gila. Kamu adalah
malaikat yang menarikku keluar dari dalam lumpur. Tapi sekarang, jadi orang gila pun gak apa. Lagi pula, si gila dan playboy lebih serasi. Benar, pas banget. Lalu setelah jiwamu pindah, langsung ke RS Jiwa Cakrawala. Iya. Kalau begitu, Naila yang sebelumnya? Saat aku terbangun, dia sudah tiada. Selama hidupnya, dia sungguh sangat malang. Keluarga Kencana yang mencelakainya. Setelah urusanmu selesai, aku akan buat keluarga Kencana dapat balasan yang setimpal. Baik, aku bantu. Urusannya juga urusanmu, urusanmu juga urusanku. Sudah sewajarnya aku membantumu. Baiklah. Ikut aku. Mau kemana? Pas kamu datang, masuk rumah sakit jiwa Cakrawala, belum sempat lihat dunia. Biar aku ajak kamu lihat dunia yang lebih seru. Tepi Sungai Sing. Kopi di tepi kiri sungai. Secangkir di tanganku. Itu dinyanyiin, bukan dibaca. Emangnya ada bedanya? Tepi Sungai Sing. Kopi di tepi kiri sungai. Secangkir di tanganku. Sambil menikmati cantikmu dan bibir yang tinggalkan bekas ciuman. Wah, bagus banget. Tepi Sungai Sen, kopi di tepi kiri sungai. Secangkir di tanganku, menikmati cantikmu. Dan bibir yang tinggalkan bekas ciuman. Mawar di toko bunga. Satu sama siapa? Balon pengakuan. Tertiup ke seberang. Ayo, lihat-lihat dulu. Gimana cara pakainya? Coba deh. Nih. Kena tadi. Wah, kena. Ribuan tahun lewat. Hal ini seru juga ya. Naila. Jadilah istriku. Menikahlah denganku. Iya, aku mau. Wah. Loh, kenapa? Kamu nyesel ya? Aku nggak akan pernah nyesel. Mah, gawat. Kita belum tamat. Bu Saskia udah tekan kontrak sama Raka. Aku harus gimana nih? Bukan masalah besar. Kalau Raka mati, posisi ahli waris otomatis bakal jadi milikmu kan? Maksud Mama gimana? Pemuda foya-foya nyebur ke sungai pas mabuk. Itu wajar banget. Sama seperti dulu. Kasus Kirana yang mati karena bunuh diri demi cinta. Selama bertahun-tahun, gak ada yang pernah curiga kalau itu semua ulahku kan? Hahaha. Tapi perempuan gila itu selalu nempel terus sama Raka. Dia jago bela diri. Kita susah turun tangan. Alihkan saja jalan itu, biar dia menjauh. Gitu aja kok repot. Aku paham maksud Mama. Ini buat kamu. Kok masih barang Waji?
Coba dibuka. Ini tuh apa? Gelang ya? Bentuknya aneh deh. Ini jam tangan terbaru. Bisa buat nelfon, rekam, dan melacak juga. Aku pakai kan. Model couple. Kecil banget. Bisa buat nelfon. Coba kamu pencet icon itu. Naila Arunika Kencana, makasih udah hadir di sisiku. Aku sayang kamu. Kok ada orangnya? Oh, itu cuma rekaman. Rekaman? Sama kayak video di HP itu ya? Kalau rekaman cuma ada suaranya, nggak ada gambar. Buat apa rekam ini? Aku cuma iseng rekam. Jangan salah paham. Tapi soal aku suka kamu, itu memang benar. Naila, kamu kan nggak biasa pakai HP, makanya aku belikan jam ini. Terus, aku udah atur pintasan di sini. Cukup ketuk sekali untuk merekam. Segitunya takut hilang kontak sama aku. Raka, kamu benar-benar cinta sama aku ya? Iya. Aku sayang kamu. Sayang banget. Siapa itu? Ini saya cuma mau antar buah. Silakan lanjutkan. Pak Hadiman, aku ke kamar dulu buat cek dokumen. Mau cek dokumen? Aku mandi dulu ya. Barang ini tahan air nggak ya? Mau keluar selarut ini? Selina bawa peninggalan ibuku buat memaksaku pulang. Berhubung dia cari masalah duluan, aku harus kasih dia pelajaran. Baiklah. Biar aku temani. Nggak usah, orang keluarga Kencana itu bisa kuhadapi sendiri. Tidurlah duluan. Ternyata beneran datang. Kukira kamu nggak berani datang. Kemarin orangnya dikit, makanya kamu beruntung. Nang orang ini semuanya pengawal akas. Kamu bikin aku dan Kak Galang malu di pesta ulang tahun. Masalah ini bakal ku buat perhitungan denganmu. Cepat serang! Kamu jangan mendekat. Ku bilang jangan mendekat. Barang peninggalan ibuku, cepat serahkan. Peninggalan? Peninggalan apa? Aku nggak ngerti maksudmu. Iya, aku kasih. Lepasin, bakal aku kasih. Ada di brankas ruang kerja pribadi lantai 2. Kak Galang, jangan sampai rencanamu gagal. Udah 2 jam, kok belum dibalas?
syukurlah Nyonya udah pulang. Nyonya nggak ketemu Tuan Raka? Enggak, emang kenapa? Waktu Nyonya pergi, Tuan sadar jam Nyonya ketinggalan. Dia pergi nyari Nyonya. Udah sejam lebih, tapi teleponnya nggak diangkat. Cepat serang mereka. Taktik pengalihan. Kakak baikku akhirnya sadar juga. Galang, kamu mau apa? Mau ngapain? Menurutmu? Mau bunuh aku? Kita bunuh itu kasar. Itu namanya kecelakaan. Sama seperti 20 tahun lalu. Kecelakaan yang menimpa ibumu. Apa katamu? Pada saat itu, ibuku bicara sebentar dengan ibumu. Ibumu nurut dan lompat dari atas gedung. Coba tebak, apa yang ibuku bilang? Ibuku bilang padanya, selama anakmu di sekolah, jangan harap dia bisa hidup tenang. Aku punya banyak cara buat dia menderita. Lalu ibumu berlutut memohon, minta dia melepaskanmu. Ibuku bilang, kalau gitu matilah. Kalau kamu mati, baru aku lepaskan anakmu. Malamnya dia langsung lompat gedung. Dia bodoh banget kan? Jadi, ibuku mati karena dipaksa. Terus menurutmu kenapa dia bunuh diri? Itu semua gara-gara kamu. Gak mungkin, ibumu yang ngebunuh ibuku. Galang, aku akan membunuhmu untuk membalas dendam ibuku. Bunuh aku dengan kondisimu sekarang? Oh, kamu nunggu wanita gila itu? Kamu bakal kecewa. Selina udah nyiapin 6 pengawal terbaik buatnya. Kurasa sekarang dia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Ya, bener banget. Tapi kakak nggak usah terlalu khawatir. Sekarang aku bakal ngirim kamu buat nyusul ibumu. Sempurna. Tebak apa berita utama besok? Tuan Muda Raka yang terhormat tewas jatuh ke sungai akibat mabuk tengah malam. Tuan Muda Raka matinya lebih hina dari anjing. Siapa? Bagaimana kamu bisa? Kenang pengawal terbaik. Lain kali bawa 60 orang. Masih bisa gerak? Efek obatnya belum hilang. Nggak bisa gerak. Aku udah bisa gerak. Titik saraf. Bantu netralin efek obatnya. Raka, aku beneran salah. Kumohon, lepaskan aku. Beri aku kesempatan. Aku nggak niat celakain kakak. Ingat, kita ini saudara kandung. Simpan kata-katamu itu. Dan katakan saja kepada polisi nanti. Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Sejak kamu ngomong kata pertama, semua ucapanmu udah direkam oleh jam tangan pintar ini. Termasuk caramu bunuh ibuku. Tanpa ada yang terlewat. Ma, hasil sidangnya udah keluar. Galang dan Indriani dipenjara 20 tahun karena percobaan pembunuhan. Selina yang jadi kaki tangan juga dipenjara. Ayah udah serahin perusahaan ke aku. Meski aku belum memaafkannya, tapi setidaknya kami mulai ngobrol lagi. Ibu, makasih atas perjodohan ini. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Kalau bukan karena dia,
aku pasti masih jadi orang yang meringkuk di sudut. Pengecut yang lari dari kenyataan. Tante, tenang saja. Seumur hidupku, aku akan selalu temani Raka. Melangkah bersamanya.